Oke, halo teman-teman startup, kenalin nama gue Marco, balik lagi di Ngobis, dan kita ada di segmen baru yang pertama kali namanya Chonable. Hari ini kita bakal ngobrol sama yang berhubungan mungkin dengan pembuatan boneka yang lagi marak banget nih pastinya. Mungkin kalian tahu nih, gue bawa nih. Oke, kita langsung ngobrol aja nih sama yang bikin nih. Oke, halo Kak Vanessa, apa kabar? Halo, baik. Mungkin perkenalan dulu deh, biar kita mungkin lebih akrab lagi, biar lebih kenal gitu ya. Oke. Halo semuanya, kenalin, nama aku Vanessa Priscilla. Aku umur 20 tahun, tapi tahun ini, bulan ini, aku umur 21 tahun. Kak, mungkin aku mau nanya sedikit nih. Kalau sebelumnya itu emang udah suka bikin boneka dari lama atau karena ngeliat suatu tren baru? Kakak nih baru, oke, kita coba bikin boneka yuk, atau gimana nih sejarahnya menjadi Funky Doll Master ini nih? Sebelum ada Funky itu, mamaku tuh koleksi boneka. Dia koleksi boneka horor. Dia tuh suka custom boneka sebelumnya di namanya tuh Doodle with Soul. Nah, terus ownernya itu baik banget. Kan sering nih custom, terus akhirnya temenan, terus dia tuh mau sharing gimana sih basicnya untuk bikin boneka itu gimana. Nah, terus mamaku tuh minta tolong aku coba buatin, karena aku sendiri kan ada basic tuh, ada dasar buat ngelukis di kertas tapi bukan di boneka sebenarnya, gambar biasa gitu loh. Akhirnya mamaku minta tolong deh, cobalah kamu bikin. Nah, akhirnya aku bikin, terus kok ya asik gitu loh, kok ya akhirnya bagus. Ternyata itu aku cuma bikin untuk mamaku sih sebenarnya, belum dijual. Nah, terus si ownernya Doodle with Soul ini ngelihat, oh kok bagus, akhirnya dia support, terus dia itu juga bantu jualin juga. Nah, akhirnya baru kita tuh buat Funky, itu Vanessa dan Linky itu. Pertama kali berarti bikinnya ini ya, boneka biasa gitu? Iya, boneka biasa, cuman untuk koleksinya mamaku aja sih. Tapi mungkin kalau kita ngobrolnya sekarang gitu, kan tren spirit doll marak ya jadinya ya, karena kemarin banyak influencer dan artis juga banyak juga tuh. Tapi apa sebelum tren ini naik, emang udah ada pasarnya atau cuman satu atau dua orang yang mungkin langganan atau tetap ada, cuman nggak sebanyak sekarang gitu? Sebelum tren ini pun udah ada sebelumnya. Jadi kan ini kan trennya 2021-2020 lah ya trennya. Nah, aku sudah start itu sudah dari 2020 gitu. Jadi memang udah ada pasarnya sebelumnya, sebelum ada tren ini. Mungkin meledaknya sekarang gitu ya. Betul. Dari segi pembuatannya gitu, Kak. Kira-kira tuh Kakak dalam waktu sebulan itu kira-kira bisa bikin berapa boneka tuh, Kak? Sebenarnya tergantung kesulitannya juga. Biasanya 7 bisa atau 5, ya antara segitulah, nggak sampai yang kayak 20 gitu, nggak bisa. Nggak cukup waktunya. Jadi mungkin kayak 5 ya 10 juga pernah gitu. Itu berarti si pembeli atau mungkin nih teman-teman yang pengen beli juga, kita bisa custom gitu ya, kayak maksudnya sesuai keinginan kita bentuknya. Untuk yang custom itu bisa sih. Jadi tinggal kayak kasih tahu aja nih. Kadang tuh ada orang yang kayak tunjukin foto, nih lah aku pengen boneka karakternya kayak gini gitu. Misalnya apa ya, Snow White gitu mungkin ya dia kirim foto Snow White, aku pengen bikin kayak gini gitu. Nah, nanti kita buatin. Nah, terserah mereka mau kosongan atau mereka mau ada spirit. Nah, kalau ada spirit nanti kita bantu kontak ke Boneka Free Harun, karena yang mengisi spirit adalah timnya dari Boneka Free Harun gitu. Nanti kita kirim ke sana, baru dari Boneka Free Harun kirim ke yang pengadopsi itu. Mereka pinter-pinter loh kalau cari ide, pengen bikin bonekanya. Bahkan aku sendiri yang jadi doll artist itu kayak kadang nggak kepikiran ya bikin boneka ini boleh juga kayak gitu. Ada yang pernah mau mintanya jadi bukan kayak boneka biasa nggak sih? Mungkin yang dijual di Funky Doll Master ini kan boneka biasa gitu. Ada yang mungkin kayak maunya hewan atau gimana? Berarti ada yang kepikiran gitu? Belum sih, cuman ada yang sempat mikir minta kepalanya itu ada 2 gitu, ada 2 wajah. Itu kan maksudnya kan itu nggak bisa. Jadi aku bilang kalau mau ya boneka ya couple gitu, nggak bisa kalau Tapi kalau untuk harganya gitu, Kak, misalnya rentang harga dari pembuatan ini boneka kosong yang Kakak bikin ini berapa tuh, Kak, kalau boleh tahu rentang harganya? Mungkin kan semakin tertarik nih orang-orang buat beli spirit doll itu, Kak. Kalau kosongnya sendiri dari 2,5 sampai 5. Kalau yang 2,5 itu mungkin kecil, kalau yang 5 itu ya udah tingkat kesulitannya udah tinggi, mungkin bonekanya juga agak besar. Gitu. Kalau yang segini berapa nih, Kak, kira-kira? Itu bisa 3,5. 3,5 4 juga bisa. 4 bisa. Itu udah baju
udah rambut, Jatuh. wajah. Biasa kan, masih nakal yang ini belum bisa dikontrol. Oke, kan tadi kakak sempat ngomong tentang Fury Harun, boneka Fury Harun itu memang dari awal pembuatan Funky Doll Master, mungkin berdirinya Funky Doll Master, emang sudah kolaborasi atau baru-baru ini aja nih dapat ajakan untuk gimana kita jual spirit doll gitu? Kalau dari awal sih karena ada partner yang tadi aku sempat sebutin itu Dodol with Soul. Nah itu kan mereka sudah start duluan dan mereka udah ada kenal sama boneka Fury Harun. Nah akhirnya Funky ini anggapannya kayak dibantu gitu, dibantu support. Nah akhirnya bisa masuk ke boneka Fury Harun gitu. Berarti boneka Fury Harun ini mau mewadahi buat teman-teman yang bikin boneka gitu ya? Ya, benar. Kakak sendiri tuh sekarang pembuat boneka spirit doll terutama ya kan, mungkin tren banyak apakah semakin banyak nih pesaing atau banyak banget yang muncul, oh kita juga bisa bikin boneka, oh ternyata ada yang bikin boneka di sini, bikin boneka di sana. Pasti ada. Memang ini kan boneka kan sesuatu hal yang unik, tapi pasti ada tetap yang buat. Misal nih kayak biasanya mereka cuma jual boneka basic, nah terus akhirnya mereka belajar untuk make up, itu ada gitu. Jadi semakin kesini mereka juga semakin bikin gitu, di make up gitu loh. Oh berarti ini make up-nya kalau aku tangkap, apakah nanti make up-nya itu mungkin bisa nanti, misalnya nih aku beli di kakak Funky Doll Master nih, terus ternyata make up-nya puder, aku bisa datang ke kakak lagi buat touch up gitu lagi ya berarti ya? Oh retouch gitu. Ya boleh, di retouch bisa. Kalau dari kakak sendiri gitu, ada nggak sih pengalaman yang mungkin seram atau nggak unik aja gitu, tiba-tiba kok mungkin kenapa gitu? Kalau waktu pembuatan jujur nggak ada, tapi ini sih repaint gitu, minta di make up ulang di boneka yang ada spiritnya. Nah, jadi waktu boneka itu sampai itu malam, orang tuanya kesini ngasih bonekanya, oke. Kemudian malam-malam itu tiba-tiba TV di kamar itu nyala sendiri. Nah, itu posisi ada mamaku, ada adikku juga. Nah, adikku itu memang deket sih sama remote-nya, tapi remote TV-nya itu ketutupan sama selimut gitu loh. Jadi kalau misalnya dipencet-pencet pun kayak nggak bisa nyala gitu loh. Mamaku juga sudah coba dalam posisi remote yang masih di situ, itu nggak bisa dipencet. Dan mamaku juga ngelihat adikku cuman main HP gitu di kasur, nggak ada megang remote gitu loh. Itu udah merasa kayak kok tiba-tiba nyala sendiri. Nah itu malam setelah bonekanya itu datang. Terus kemudian ada lagi. Waduh banyak juga ya. Udah tidur semua nih. Udah tidur semua nih. Ini masih cerita yang sama ya. Ini udah tidur semua. Terus tiba-tiba HP-nya adikku itu ada YouTube Kids kan. Nah adikku tapi nggak pernah lihat YouTube di HP situ tuh nggak pernah gitu. Terus tiba-tiba itu nyala gitu, langsung kebuka YouTube Kids. Nah kayak aku bertanya-tanya kenapa kok harus YouTube Kids gitu loh. Mungkin arwahnya kan ya masih anak kecil gitu ya, jadi mereka tertarik sama YouTube Kids. Mungkin aku berpikirannya kayak gitu. Udah lewat, akhirnya mamaku kontak nih ke mamanya si Doll ini. Mamaku bilang gini, kemarin ngajak main loh gitu, sebutin namanya gitu. Terus ini ngajak main loh gitu. Terus cerita-cerita, iya dia nyalain TV, terus Little YouTube Kids apa gitu. Terus tiba-tiba orang tuanya tuh cerita gini, sebenarnya aku tuh ada kecelakaan di tol. Terus mamaku kayak, hah kecelakaan serius? Jadi kayak apa beneran gitu. Terus iya beneran, dia fotoin semuanya kejadiannya. Jadi kesimpulannya adalah itu kejadiannya tuh kecelakaan sama nyalain TV itu tuh kayak jamnya tuh sama gitu loh. Jadi kayaknya tuh spiritnya itu kayak mau ngasih tahu gitu loh, ngasih tahu ke aku sama mamaku kalau misalnya orang tuanya itu kecelakaan gitu loh. Kalau misalnya dia nggak ngapa-ngapain kan orang tuanya itu kan, maksudnya kita kan nggak mungkin dong kontak orang tuanya, dan orang tuanya juga nggak mungkin cerita ya aku kecelakaan gitu kan, nggak. Dengan si dia gangguin itu akhirnya kita cerita, baru orang tuanya cerita. Itu kayak pengalaman yang bener-bener kayak bikin aku deg-deg kayak serius kok bisa gini gitu. Itu sih kejadiannya kayak gitu. Kalau yang kosong sih nggak ada apa-apa, aku baik-baik aja. Aman ya, soalnya boneka kosong. Aman. Oh ya kak, mungkin ini pertanyaan mungkin terbersit di orang-orang yang baru tahu spirit doll gitu ya. Kenapa harus serem-serem sih kak? Kenapa harus bonekanya tuh yang kayak, ada yang aku lihat di Instagramnya Funky Doll Master tuh ada pocong, ada kuntilanak, ada yang mirip Annabelle, Chucky. Itu kenapa harus serem sih kak? Sebenarnya salah orang. Ada yang menganggap kalau creepy tuh mereka keren, punya creepy tuh keren. Kalau cantik kan udah biasa. Ada boneka basic pun yang cantik ya
ya ada gitu loh. Jadi mereka tuh mungkin nyari yang creepy tuh supaya kelihatan keren. Tapi ada juga kok funky, ada sempet bikin yang lucu, ada sempet bikin yang cantik, ada tuh. Ada yang aku lihat ada yang bikin ini yang kayak apa tentara-tentara gitu ya kayak. Nah ya, tentara itu kemerdekaan. Oh, Kemerdekaan. itu spesial atau emang jadi ada? Memang menyesuaikan. Ini spesial event tertentu. Kalau dari kakaknya sendiri nih, dari kan mungkin bisa dibilang sekarang orang tuh carinya ke Funky Doll Master lah ya gitu, maksudnya udah namanya ada tentang spesialisasi apa doll artis ini. Ada nggak sih pendapat dari orang-orang terdekat kakak tuh kayak, ih ternyata lu bikin ini ya boneka-boneka serem gitu. Ada nggak sih mungkin tanggapan-tanggapan yang mungkin lumayan aneh gitu, maksudnya kayak dengan apa yang kakak kerjakan sekarang? Udah dari awal kayak gitu, sebenarnya agak struggling juga sama perkataan-perkataan mereka. Kayak kalau dari teman-temanku sendiri tuh mereka udah tahu kalau aku nonton film horor tuh aku pasti takut banget. Sebelum aku bikin boneka ya, itu aku sudah pasti kayak gini-gini, gampang kagetan gitu ya. Itu mereka teman-temanku sudah tahu gitu loh. Nah terus mereka tuh juga sempet kaget gitu loh. Hah, kamu kok jadi bikin ini, kok jadi bikin boneka-boneka serem-serem kayak gini? Ada juga di teman-teman kayak ih serem, ih creepy, ih takut, terus kayak ngomong apalah itu boneka setan gitu-gitu. Terus kayak itu memang kelihatannya kayak bercanda gitu ya, tapi agak bikin aku down gitu loh, kayak kok gini gitu. Tapi akhirnya semakin kesini untungnya mereka itu ada yang ngasih support juga, ngasih semangati keren ya bisa bikin kayak gini. Malah ada tuh temanku, dia tahu funky tapi dia nggak tahu kalau itu aku yang buat gitu loh. Terus akhirnya dia pas tahu dia langsung DM, ini ternyata punyamu ya, aku baru tahu, keren loh bro. Itu kayak bikin aku semangat lagi gitu loh gitu. Berarti awal-awal kakak pembuatan ini kan kakak takut film horor gitu, apa kakak sambil tutup mata gitu pikirnya siapa tahu? Loh, untungnya waktu aku bikin itu kayak akhirnya udah kebiasaan gitu melihat yang horor. Mau nggak mau kan ya, kadang tuh ada requestan yang serem banget gitu ya, mau nggak mau ya harus dilihat gitu. Lama-lama akhirnya kebiasaan sendiri. Padahal sekarang kalau nonton film horor sudah jarang sih gini-gini, paling ya kaget doang gitu. Tapi kalau lihat hantunya tuh udah nggak seberapa takut sih. Cuma ada ya kayak beberapa hantu yang aku masih agak takut, tapi aku tetap bikin bonekanya mau nggak mau. Mungkin aku sedikit kepo gitu, berarti kakak yang bikin buat Roy Kiyoshi gitu-gitu ya kayak? Kalau punya Roy Kiyoshi itu iya, ada yang punya aku, ada yang punya Sidul Witsul juga tuh. Itu aku lihat banyak banget ya, ternyata udah mungkin bisa dibilang artis-artis atau influencer udah mulai menggunakan apa ya, mungkin percaya sama Funky Doll Master juga ya. Aku lihat banyak juga tuh yang bikin. Benar. Mungkin ini kalau yang aku tanya juga, sebenarnya manfaat spirit doll itu apa sih kak? Kayak maksudnya orang beli nih bukan jadi mainan tapi malah jadi mungkin jadi teman. Nah itu jadi anak, ada yang dia kan kalau yang kita lihat dari ada yang artis tuh yang dia jadiin anak. Menurut yang kakak tahu tuh sebenarnya manfaat ini apa sih boneka spirit doll ini apa sih? Kalau aku sendiri kan bukan kolektor spirit doll ya, tapi untuk sepengetahuanku mereka itu bisa merasa tenang kadang kalau mereka cerita sama boneka spiritnya. Ada juga yang kalau aku tahu nih, ada kalau di luar negeri kalau nggak salah itu kalau punya spirit doll kayak bentuknya yang baby itu biasanya diadopsi sama orang-orang yang belum bisa punya anak. Nah, dengan itu kayak bisa membantu gitu loh. Pengetahuanku juga kalau spirit doll ini kan membantu orang-orang, membantu spirit-spiritnya ini untuk rib gitu katanya. Jadi kita tuh kadang kalau mau ngasih sedekah ke orang, kita bisa kasih atas namakan bonekanya itu gitu. Ya lebih ke ini sih, ketenangan diri sih ya. Kadang kalau orang punya spirit itu merasa kayak lebih happy, hidupnya lebih tenang gitu. Itu sepengetahuanku gitu. Iya, oke kak, mungkin yang aku mau tanya nih, kakak nih punya kesibukan lain nggak selain jadi doll artis ini? Mungkin kakak lagi bikin apa, atau mungkin kerja apa gitu, atau memfokuskan diri buat jadi doll artis? Kalau aku kuliah sama ada usaha baju sih, cuman yang usaha baju ini masih agak aku kesampingkan karena gitu kekurangan waktu. Jadi aku cuman kayak sebisa mungkin aku memanage waktu gitu, yang baju sama yang boneka sama kuliah. Nah kuliahku sendiri kan jurusanku desain komunikasi visual nih, itu tugasnya nggak gampang tuh. Tugasnya berat juga. Jadi orang-orang yang bilang di kafe cuman gambar-gambar doang itu salah. Kayak berat juga gitu. Untuk melanjutkan pertanyaan nih kak, apakah kakak sekarang nih, gue nih sekarang passion gue tuh bikin boneka, atau misalnya
oh enggak ini jadi hobi atau jadi apa gitu? Ya, Gimana? jadi passion sih. Dari hobi jadi passion karena happy banget gitu loh, Kak. Kalau bikin boneka. Bikin boneka tuh aku nggak merasa kerja cari uang karena ya memang aku happy aja gitu ya, bikin-bikin aja boneka gitu. Jadi happy. Sekarang tuh ngebagi waktunya gimana sih Kak? Maksudnya kan kuliah kan tadi yang Kakak bilang sendiri DKV. Aku tahu tuh teman-teman aku juga DKV kayaknya kesusahan sendiri gitu. Dan Ya, Kakak juga harus bikin pesanan yang mungkin ada deadline-nya juga gitu. Jadi ada dua hal yang dua-duanya punya deadline gitu. Gimana sih cara ngebagi waktunya? Apa 50-50 atau siangnya kuliah, malamnya bikin boneka atau gimana? Nah itu yang opsi kedua. Jadi aku pagi sampai malam itu aku kuliah, kerjain tugas kuliah aku, wis lakuin yang lain. Malamnya mungkin aku kayak biasanya tuh start dari jam 9 atau jam 10 itu aku baru bikin doll gitu. Nggak takut Jadi tuh Kak memang malam-malam bikin malam enggak biar feel-nya dapat gitu, keripik-keripik. Oh. Enggak. Ya memang waktunya bisanya malam gitu. Terus kalau misalnya soal deadline tadi, kalau memang deadline-nya mepet ya udah aku kejar nih sampai subuh aku kerjain gitu. Tapi ya capek, cuman kebantu sama rasa happy gitu. Masih kebantu. Jadi masih sampai subuh itu masih bisa bikin boneka. Itu tergantung deadline. Kalau misalnya deadline-nya masih agak lama, ya dicicil. Malam mungkin kayak aku start dari jam 10, mungkin jam 12 atau jam 1 sudah selesai, ya udah aku taruh besok malamnya lagi baru aku lanjutin lagi gitu. Terus kan kalau di sini mungkin tren ini kan masih baru banget ya, spirit doll, dan juga di Indonesia mungkin sedikit agak tabu nih tiba-tiba orang tuh jadi suka ngobrol sama boneka gitu kan ya Kak. Gimana sih Kak untuk ngenalin usaha Kakak Funky Doll Master ini tuh ke masyarakat gitu? Mungkin kayak pemasarannya gitu ya maksudnya ya. Iya, betul Kak. Kalau dari Funky sendiri fokusnya lebih ke Instagram. Dari Instagram ya kita rajin-rajin aja bikin boneka, terus kita posting rutin gitu. Terus kemudian bisa juga dari kolaborasi. Kadang kan ada kolaborasi Funky sama Dodol with Soul, boneka Free Harun. Nah itu kita sering-sering kolaborasi, itu bisa nambah pemasaran juga, orang bisa lebih kenal juga. Karena kan yang Dodol with Soul sama boneka Free Harun sudah start duluan nih gitu. Terus kemudian bisa juga dari giveaway. Jadi misalnya boneka Free Harun ngadain giveaway dan boneka itu dari Funky Doll Master, itu bisa. Karena giveaway kan menurut aku juga lumayan ya, orang-orang itu ikut giveaway banyak gitu. Akhirnya mereka bisa tahu nih Funky ini apa. Sempet TikTok tapi tetap akhirnya kembali ke fokus ke Instagram. Gitu aja sih. Bisa nggak sih Kak kita request kita sendiri gitu, foto kita sendiri buat dibikin jadi spirit doll, jadi kayak punya kembaran gitu? Tapi lebih ke gini ya, kalau basic doll kan kita nggak bisa ngubah total nih mukanya. Cuman kita bisa ngambil dari karakternya. Misalnya kayak kakak ini kacamataan, ya itu alisnya mungkin tebel. Nah mungkin itu yang bisa kita ambil, kita tiru gitu. Mungkin style rambutnya gimana, bajunya yang sering dipakai, nah gitu. Tapi kalau bentuk mukanya sampai kayak bener-bener persis kembar gitu, masih nggak bisa sih. Gitu. Kakak kan pernah ketemu customer yang mungkin dari face to face, ada juga kan mungkin dari by chat. Tapi yang kakak lihat nih customernya memang orang-orang yang kesepian kah? Atau cuman kayaknya seru nih tren, aku juga bikin deh gitu. Kayak maksudnya emang kebanyakan duit aja gitu. Apakah benar-benar merasa sepi gitu, kesepian, butuh teman? Kalau yang aku lihat sejauh ini sih mereka baik-baik aja sih, keluarga baik-baik aja. Datang ke sini juga pasangan, terus yang sering DM juga ya ada keluarga baik-baik aja gitu ya. Mungkin memang dari hobinya mereka koleksi, terus mereka mungkin happy juga, ada spirit gitu. Nggak nemu sih yang kayak kesepian sampai sedih terus akhirnya pelarian ke boneka gitu. Nggak, mereka semua baik-baik. Emang jatuhnya ke hobi aja, tapi hobinya unik juga ya. Boneka ada nyawanya. Hobi gambar, sepedaan, musik kayak gitu kan. Ini hobi ngumpulin boneka ada isian. Kalau kakak sendiri tertarik gak sih Kak punya boneka yang ada isinya? Kalau aku pribadi masih belum tertarik sebenarnya. Aku lebih suka untuk membuat bonekanya aja. Mamaku juga suka melihat dari seni dari bonekanya itu. Jadi belum ada minat untuk ngadopsi arwah. Oh ya Kak, ini kan dari tadi konsepnya nih adopsi. Apakah nanti itu benar-benar ada surat keterangannya, kayak benar-benar kayak anak, atau cuman oh iya saya mau adopsi, oh ya udah ini buat lu gitu, kayak gitu? Apa benar-benar ada surat menyuratnya gitu? Setahuku ada riwayat dari arwahnya itu sendiri. Mungkin kayak arwahnya meninggal tanggal berapa, terus meninggalnya karena apa, agamanya apa. Setahuku ada yang spirit ada agamanya. Jadi orang tua asuhnya juga
membantu mereka untuk kayak mungkin kalau misalnya agamanya Kristen diajak beribadah, baca Alkitab. Kalau Hindu ya gitu diajak ke tempat ibadah gitu. Oh, berarti namanya KTB ya, kartu tanda boneka, ya kan? Oh, dia jadi punya riwayatnya gitu ya Kak ya. Mungkin kalau Kakak tahu, mungkin bisa bantu jawab. Itu apakah emang umurnya bayi semua atau bagaimana Kak? Kayak boneka-boneka ya apa? Kisaran umur berapa bulan sampai berapa tahun atau ada yang umurnya 500 tahun di dalam boneka itu kayak gitu? Macam-macam. Ada yang bayi, ada yang anak-anak, ada yang old spirit ya kalau saya bilangnya. Jadi nenek-nenek gitu ada, bapak-bapak ada. Ada ya. Berarti kalau yang nenek-nenek kalau dipanggil nggak nyaut soalnya udah pendengarannya udah kurang gitu ya, udah budek gitu. Kalau bapak-bapak dibecandain langsung ketawa deh, receh kan biasanya bapak-bapak. Jokes bapak dong itu. Iya, ya kan jokes bapak-bapak, coba dibecandain. Mungkin kalau balik ke bisnisnya, kira-kira harapan Kakak nih mungkin di 2022 atau ke depannya di masa yang akan datang tuh Funky Doll Spirit bakal jadi apa sih? Misalnya kayak gimana? Harapannya sih semoga Funky ini bisa sampai ke luar negeri ya, bisa dikenal di kalangan luar negeri. Karena kalau dilihat juga di luar negeri ini memang banyak yang peminat doll gitu ya. Jadi ada harapan juga pengen bisa jual sampai ke luar negeri. Mungkin next bisa bikin channel YouTube mungkin masih diperkirakan lagi. Udah sih kayak harapannya bisa jalan terus, bisa lancar terus. Oke Kak, kita udah sampai di tadi pertanyaan terakhir, kita juga sampai di penghujung acara. Thank you banget sekali lagi buat Kak Vanessa yang udah ngeluangin waktu buat ngobrol sama aku, sama teman-teman startup gitu, juga buat yang denger di rumah. Oke Kak, sekali lagi thank you, dan juga buat teman-teman yang di rumah jangan lupa dengerin Ngobis berikutnya sama Chonable berikutnya. Oke, thank you Kak, thank you banget. Thank you banget.